Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Saya Sri Rianti. Saya mahasiswa Magister Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, jurusan Bisnis Farmasi angkatan 39. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like and subscribe and comment @Sri Rianti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas Supply Chain Management, yaitu perkembangan di dunia farmasi dahulu dan sekarang. Di tahun 2016, saya beserta sahabat saya mencoba membuat apotik yang kemudian kami beri judul Apotik We Care, yang artinya adalah We Always Care Your Healthy. Kami sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat. Melalui apotik ini berharap dapat memberikan pelayanan obat kepada masyarakat yang berkualitas, lengkap, dan terjamin mutunya. Bersama 4 tenaga teknis kefarmasian, kami melakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan teknis kefarmasian dan non-teknis kefarmasian. Banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, baik dulu maupun sekarang. Perubahan yang terjadi pada kegiatan teknis kefarmasian yang pertama adalah obat-obat ANMAK. Obat ANMAK adalah obat yang dibuat sendiri oleh apotik berdasarkan resep standar untuk dijual bebas. Dulu, apotik menyediakan obat-obatan ini karena selain harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat, tetapi memiliki maksimal penyimpanan, yaitu tidak boleh lebih dari 1 minggu, sedangkan penjualan belum tentu obat-obat yang dibuat tersebut dapat habis dalam 1 minggu. Dengan alasan tersebut, maka obat-obatan ANMAK tadi sudah tidak lagi di beberapa apotek dibuat. Alasan yang lain adalah yang pertama, bahan baku yang dibutuhkan itu harganya mahal dan kadang sulit didapat, sedangkan pembeliannya pun harus dalam jumlah atau packing yang cukup besar, sehingga apabila tidak langsung digunakan kadang rusak dalam penyimpanan. Yang kedua, tempat yang tidak memungkinkan untuk memproduksi sendiri. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kontaminasi karena tidak memenuhi standar CPOB, dan banyak pabrik farmasi yang sudah menjual obat-obat ANMAK tersebut dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Berikut contoh-contoh obat ANMAK yang sekarang sudah banyak diproduksi oleh pabrik farmasi dan apotik menyediakannya tanpa harus membuatnya langsung. Yang pertama adalah bedak salisil, yang kedua Caladin lotion mengikuti formula dari Calamine lotion, yang ketiga salep 88 mengikuti formula dari salep 24, Ichthyool salep mengikuti komposisi dari salep hitam yang biasa digunakan untuk obat bisul, kemudian Rivanol yang digunakan untuk mengkompres luka, alkohol 70% yang digunakan untuk membersihkan luka, Betadine gargle mengikuti formula Gargaris Makan yang digunakan untuk obat kumur, dan Yearins mengikuti formula Borewater yang digunakan untuk cuci mata. Perubahan yang kedua adalah pelayanan telekonsultasi. Bila dulu pasien yang ingin membeli obat, terutama obat-obat yang masuk dalam daftar obat wajib apotik, mereka akan datang langsung ke apotik untuk berkonsultasi dengan apoteker, di mana obat-obat tersebut dapat dikonsumsi oleh pasien sesuai dengan gejalanya tanpa menggunakan resep dokter. Sedangkan sekarang, pelayanan ini dapat dilakukan melalui video call, di mana pasien dapat langsung menghubungi apoteker pada jam-jam konsultasi secara online, dan apabila obat yang akan dibeli sudah disepakati, maka obat tersebut akan dikirim melalui antaran online, atau bisa juga dilakukan melalui chat, melalui WhatsApp, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pelayanan resep. Bila sebelumnya pasien datang langsung ke apotik untuk menyerahkan resep yang akan ditebus, sekarang resep tersebut dapat dikirim melalui fax, email, apotik, maupun melalui aplikasi Halodoc, di mana kami sebagai apotik yang bekerja sama dengan Halodoc akan menerima resep asli yang dikirim melalui email oleh Halodoc.
Perubahan yang keempat adalah pelayanan obat OTC atau over the counter. Adalah obat-obat yang masuk di dalam golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dapat dibeli langsung tanpa menggunakan resep dokter. Dulu, bila pasien ingin membeli obat-obat ini, dapat langsung datang ke apotik untuk membeli atau memilih langsung obat-obat OTC setelah berkonsultasi baik dengan apoteker maupun dengan tenaga teknis kefarmasian yang ada. Sedangkan sekarang, obat-obat OTC ini tersedia melalui e-commerce, di mana Apotek WeCare juga sudah bekerja sama dengan Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, di mana keuntungan daripada pembelian melalui e-commerce ini, mereka tidak harus langsung datang ke apotik, dapat memilih obat-obat sesuai dengan harga yang memenuhi kriteria mereka, dan tersedia gratis ongkir, sehingga kadang-kadang ini menjadi pilihan, meskipun tidak dapat bertemu langsung. Perubahan pada kegiatan teknis kefarmasian berikutnya adalah tentang rekam medis pasien. Kalau dulu setiap pasien yang datang ke apotek dan berkonsultasi dengan apoteker, maka data pasien tersebut akan dimasukkan ke dalam kartu rekam medis pasien yang di dalamnya terdapat identitas pasien, gejala-gejala yang pernah terjadi, kemudian riwayat penyakitnya, dan pengobatan yang pernah dikonsumsi dan dibeli di apotek kami. Apabila pasien tersebut mengonsumsi obat harus secara rutin, maka secara berkala apoteker akan membuka kartu rekam medis pasien ini untuk melihat apakah pasien tersebut sudah harus memperbaharui obatnya. Sehingga ketika itu terjadi, maka apotek akan menghubungi pasien tersebut untuk mengingatkan bahwa obatnya harus segera ditebus kembali. Sedangkan sekarang, baik setiap pembelian obat, baik melalui konsultasi dengan apoteker maupun tidak, baik itu obat dengan resep maupun obat bebas, maka secara otomatis akan terekam di dalam rekam medis pasien yang terdapat di dalam sistem aplikasi komputer apotek kami. Sehingga bila ada pasien yang harus mengonsumsi obat secara rutin, akan keluar notif yang memberitahukan bahwa pasien tersebut obatnya sudah mulai habis, sehingga secara mudah kami akan langsung menghubungi pasien untuk mengingatkan bahwa obatnya harus diperbaharui. Perubahan pada kegiatan teknis non-kefarmasian adalah inventory control atau persediaan. Dulu, setiap hari TTK harus melakukan defekta melalui kartu stok dan persediaan untuk melihat obat-obat apa saja yang sudah mencapai persediaan atau stok menipis untuk dilakukan pemesanan kepada PBF, kemudian dituliskan di dalam buku defekta, dan bagian pemesanan akan melakukan rekap surat pesanan untuk melakukan pemesanan ke distributor. Sedangkan sekarang cukup membuka program aplikasi di komputer kami, di mana obat yang mendekati stok minimal akan berwarna merah, kemudian rekap dari obat-obat yang mencapai stok minimal tersebut akan di-print dalam bentuk defekta obat-obat yang sudah mencapai stok minimal, dan secara otomatis akan tercetak surat pesanan yang sesuai dengan distributor yang akan dituju untuk memesan obat tersebut. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh TTK untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini menjadi lebih berkurang, sehingga lebih maksimal untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Demikian perubahan yang terjadi pada dunia farmasi baik dulu maupun sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel saya. Kalian bisa cari saya di @sririanti. Semangat menjaga wajada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.